Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arianto. Saya berasal dari Universitas Eka Sakti Padang, yang mana alamat jelasnya di Jalan Veteran. Jurusan Elektro BP21 kelas 1C. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia, yang mana sila tersebut terdapat 5 sila. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rakyat Indonesia harus mempunyai agama dan tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai rakyat Indonesia harus mempunyai dan mendapat keadilan dan menegakkan keberadaban antar sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mana seluruh rakyat Indonesia harus dalam keadaan satu yang kokoh agar tidak mudah dijajah oleh bangsa dan negara lain. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana rakyat Indonesia dipimpin oleh seorang yang ditunjuk secara bersama dan harus memberikan kebijakan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana yang namanya makhluk sosial harus mendapatkan keadilan. Salah satunya keadilan untuk mendapat tempat tinggal di wilayah Indonesia. Pancasila merupakan bagian penting bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi landasan satu-satunya bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Sejak zaman dahulu, wilayah di negara Republik Indonesia ini mempunyai nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas, atau dapat disebut dengan kesetiakawanan. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan berbangsa Indonesia. Apa saja masalah yang dapat ditimbulkan akibat dari penyimpangan Pancasila? Yaitu yang pertama adalah masalah korupsi. Indonesia merupakan urutan ke-64 di dunia negara yang termasuk korupsi. Hal ini menunjukkan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan nilai moral Pancasila. Yang kedua adalah masalah lingkungan. Indonesia terkenal sebagai paru-paru dunia. Namun citra tersebut sudah mulai pudar seiring banyaknya kasus pembakaran dan pembuangan sampah yang sembarangan.
Yang ketiga, masalah disintegrasi bangsa. Adanya dampak negatif dari reformasi sebagai contoh bahwa adanya segelintir politik daerah yang memiliki pemahaman sempit mengenai perekonomian masyarakat. Terjadinya unsur pemaksaan dan konflik sosial antar masyarakat yang terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengalaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, adanya masalah moral. Masalah moral ini sangat berbahaya pada zaman sekarang, apalagi banyak tayangan yang bersifat negatif, baik itu dari handphone, televisi, maupun media lainnya. Yang kelima, adanya masalah narkoba. Masalah narkoba sangat mempengaruhi kelangsungan berbangsa dan bernegara, karena masalah narkoba sangat merusak generasi penerus bangsa dan menghancurkan masa depan remaja dan remaja bangsa Indonesia. Masalah narkoba sering terjadi salah satunya karena sanksi yang diberikan kurang tegas, sehingga tidak membuat jera para pelaku narkoba tersebut. Yang keenam, masalah penegakan hukum. Yang ketujuh, masalah terorisme. Visi dalam pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian akademik yang menggambar kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian misi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik mahasiswa atau peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik dalam bermasyarakat. Yang ketiga, membangun budaya Pancasila. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila. Mungkin sampai di sini pemahaman yang saya dapat. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.